Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan ada salah seorang pemimpin di Kufah, di Baghdad. Jadi pemimpin dia, mabuk-mabukan terus kalau malam. Sholat subuh dia 4 rakaat. Di belakangnya ada sahabat Abu Hurairah dan yang lain-lain. Dia bilang, "Hei, kamu ini sholat sudah 4 rakaat." Dia ketawa terus bilang, "Hal azidukum?" Masih kurang 4 rakaat, mau saya tambah lagi, dia bilang. Jadi kalau orang mabuk nggak bakalan nyadar, apalagi buat ibadah kepada Allah. Memang bukan sesuatu yang haram. Kemudian dirubah, nggak boleh kalau mau deket waktunya sholat, nggak boleh minum minuman keras. Karena apa? Ada orang yang baca di antara sahabat yang baca, "Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun." Ya, wahai orang-orang kafir, saya akan menyembah apa yang kalian sembah, gitu. Ya. Kita yang sadar waras saja kadang-kadang, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum." Ini yang keberapa ini? Ya, kita yang waras saja kadang-kadang begitu ya. Jadi ada larangan untuk mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuh." Khamr itu adalah amaliyah kelakuan syaitan. Fajtanibuh, di sini baru ada nahi, perintah untuk larangan untuk meminum minuman keras. Berarti sedikit demi sedikit. Pertama, yang mau boleh, tapi bagusnya jangan karena bahayanya banyak. Kemudian nggak boleh dibatasin waktu, beberapa jam sebelum sholat nggak boleh minum minuman keras karena takut merusak sholat seseorang. Di zaman Sayyidina Uthman bin Affan ada salah seorang pemimpin di Kufah, di Baghdad. Jadi pemimpin dia, mabuk-mabukan terus kalau malam. Sholat subuh dia 4 rakaat. Di belakangnya ada sahabat Abu Hurairah dan yang lain-lain. Dia bilang, "Hei, kamu ini sholat sudah 4 rakaat. Dia ketawa terus bilang, "Hal azidukum?" Masih kurang 4 rakaat, mau saya tambah lagi, dia bilang. Jadi kalau orang mabuk nggak bakalan nyadar, apalagi buat ibadah kepada Allah. Kemudian kalau kita ikut kepada Al-Quran, maka mungkin tanpa pemahaman ilmu nasikh dan mansukh, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya khamar boleh-boleh saja di beberapa ayat begitu. Nah, ini rusaknya sebagian di antara kita langsung mau masak sendiri, jadinya bahaya. Kemudian ada juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, bagi orang yang faham satu ilmu tapi tidak memahami ilmu yang lain dalam Al-Qur'an. Contoh, Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai." Wahai Isa, aku mematikanmu dan mengangkatmu. Di dalam bahasa Arab itu biasanya kalau disebutkan lebih dahulu fi'ilnya, kata kerjanya, artinya memang kata kerja itu yang lebih dahulu dilakukan. Contohnya, akulu wa ashrabu, saya makan dan minum. Makan dulu atau minum dulu? Makan dan minum. Ajlisu wa aqumu, saya duduk kemudian saya berdiri. Wa itu artinya setelahnya, yufidu tartib. Di dalam surat Ali Imran Allah menceritakan, "Ya Isa," Allah mengatakan kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, aku mematikanmu dan mengangkatmu. Mati dulu atau mengangkat dulu? Sesuai dengan grammar di dalam bahasa Arab itu mati dulu atau mengangkat dulu? Mati. Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, aku mematikanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu. Mati dulu atau mengangkat dulu? Mati. Berarti sesuai dengan bahasa Arab, Nabi Isa mati atau diangkat sama Allah? Mati baru angkat. Nah, kalau kita punya pemahaman seperti itu, kita akan bisa jadi keluar dari agama Islam. Ini pemahaman yang berbahaya. Berarti kita meyakini bahwa Nabi Isa disalib, baru diangkat. Padahal dalam ayat lain Allah katakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Nabi Isa tidak dibunuh. Makanya satu ilmu tidak cukup untuk menjadikan seorang bisa istintaj, dia istimbat, menghasilkan satu hukum, nggak bisa. Nah, ini yang banyak kesalahan kita itu seperti itu.
Wa aqimis salata li dzikri, lakukanlah salat. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Salat itu supaya ingat sama Allah. Mulai ada pemahaman, ya enggak salat enggak apa-apa, yang penting ingat sama Allah. Ini kan manhajnya Al-Qur'an. Al-Qur'an mana? Al-Qur'an dari mana? Al-Qur'an itu bukan dari Al-Qur'an, tapi pemahaman kamu yang menyimpang dari Al-Qur'an. Paham atau tidak? Ya, jadi bahaya sekali seseorang ketika mengaku bahwa dirinya kembali kepada Al-Quran, kemudian segala hukum diambil langsung dari Al-Quran secara mentah-mentah, maka itu bukan cara mereka kembali kepada Al-Quran. Cara yang benar mengikuti atau kembali kepada Al-Quran yaitu dengan memahami manhaj para ulama yang betul-betul berilmu, yang betul-betul memahami kehendak Al-Quran, kemudian mengikuti apa yang mereka fatwakan. Ada seorang nenek-nenek, dia punya satu kasus masalah, kemudian dipanggil sama seorang qadhi, kemudian dikatakan, kamu ini mau saya bahas urusan kamu ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau sesuai dengan pendapat saya, ya, artinya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Mau sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Dia kata, saya mau ikut pendapat Imam Syafi'i saja. Wah. Yang lain bilang, wah dia nggak mau ikut kepada Quran, nggak mau ikut kepada Sunnah. Ditanya, wahai nenek, kenapa kamu tidak ikut Al-Quran Sunnah? Kenapa kamu ikut pendapat Syafi'i? Dikatakan sama nenek ini, saya lebih yakin pendapatnya Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah dibanding pendapat kamu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa dia katakan? Saya lebih yakin pendapat Imam Syafi'i ataupun pemahaman Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah dibanding pemahaman kamu, wahai Syekh, kepada Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i memahami ilmu-ilmu di dalam pemahaman Al-Quran, sehingga tidak salah ketika kita mengikuti salah satu daripada imam-imam madhab, dan itu adalah cara yang benar kita di dalam memahami Al-Quran dan kembali kepada Al-Quran. Kita belajar dahulu ada fiqh muqaran bainal madzahib, ya, fikih perbandingan antara madhab-madhab. Ini kalau kita lihat pemahaman mereka kepada Al-Quran itu begitu hebat, ikhwani akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Mereka pertama nas Al-Quran, kemudian maksud dari Al-Quran, kemudian mereka berikan dalil syawahid dari bahasa Arab di setiap daerah. Kemudian setelah itu, kemudian dari situ ada timbullah hukum. Kemudian setelah itu perbedaan pendapatnya bagaimana ini. Kemudian setelah itu baru hasil. Susah begitu, bukan main bilang-bilang aja, oh ini boleh, oh ini kayaknya nggak boleh, ini ilmu kita ini kayaknya semua, ini kayaknya boleh, ini kayaknya nggak boleh, ini kayaknya masuk surga juga kayaknya masuk surga. Paham? Insyaallah. Oke. Apa lagi? Tadi Habib izin bertanya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya bahwasannya memang penting sekali untuk kita bisa memahami dari isi Al-Quran, Habib, seperti itu. Mungkin boleh disampaikan kepada kita semua hadir pada hari ini, bagaimana cara Al-Quran itu bisa menjawab dan memberikan solusi atas apa-apa saja mungkin masalah yang ada sama diri kita atau di kehidupan kita, Habib, seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan segala sesuatu kecuali semuanya ada di dalam Al-Quran. Itu betul ada. Cuman pemahaman kitanya aja kadang-kadang nggak nyampe begitu. Al-Quran mengatakan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sesungguhnya kami mampu untuk menyamakan, kalau dalam bahasa kita, menyamakan sidik jari setiap manusia. 1400 sekian tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa sidik jari manusia itu sudah berbeda-beda. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Sementara pengetahuan ini baru sekitar berapa ratus tahun yang ke belakang baru ada penemuan bahwa setiap manusia itu memiliki sidik jari yang berbeda. Artinya Al-Quran sebenarnya di dalamnya terdapat segala ilmu. Tidak Allah tinggalkan segala sesuatu kecuali dalam Al-Quran ada. Hanya saja terkadang kita ini tidak mampu untuk memahami bahasanya, karena sesungguhnya bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa yang kita mau. Kalau bahasa setiap daerah saja berbeda, bagaimana bahasa Allah menginginkan menjadi manusia menjadi mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan Islam, mendapatkan iman. Artinya ini betul-betul kitab yang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dari semua kitab. Maka caranya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Karena Al-Quran yang memerintahkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW itu adalah wasilah buat kita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi. Emang kita ini nggak nyembah Nabi Muhammad? Siapa yang bilang kita nyembah Nabi Muhammad? Nggak ada. Tapi kalau nggak ada Nabi Muhammad, maka kita nggak kenal sama Allah. Kata ulama, bika la nasilu wala budda minka. Kami nggak mau sampai kepadamu. Artinya kami ini engkau bukan tujuan, tapi kalau nggak ada engkau, maka kami nggak bakal sampai kepada Allah. Orang mengaku langsung saja mau ikut kepada Al-Quran, nggak mau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, berarti dia nggak ikut Al-Quran. Al-Quran yang nyuruh ikut Nabi Muhammad. Gampang kan jawabannya? Ya. Ada orang bilang, saya nggak maulah ikut sunnah Nabi, saya mau ikut aja selagi ada wahyu dari Allah. Untuk apa saya ikut kepada perkataan manusia? Al-Quran yang mengatakan bahwa ikuti apa yang datang dari Muhammad. Wasallimu taslima. Kamu serahkan diri kamu, ya, kalau Muhammad SAW berkehendak, serahkan diri kamu dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita harus ikut Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang bilang, saya nggak mau ngikut Nabi Muhammad selagi ada wahyu langsung dari Allah. Wahyu? Ada wahyu sini? Nggak ada. Ada di belakang tuh. Selagi ada wahyu dari Allah, buat apa kita ikut? Saya bilang begini, kalau ada orang ngomong begitu, ya, pertama tadi jawabannya seperti tadi. Berarti kamu tidak ikut Al-Quran. Oh, saya ikut Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kamu untuk ikut kepada Nabi, tapi kamu tidak mau ikut kepada Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti kamu tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak melakukan amal-amal. Saya melakukan. Bagaimana kamu sholat? Saya sholat duhur. Emang ada di dalam Al-Quran sholat duhur? Saya sholat asar. Emang ada di dalam Al-Quran sholat asar? Sholat maghrib. Emang ada di dalam Al-Quran sholat maghrib? Beritahu kepada saya kalau ada sholat maghrib di dalam Al-Quran. Sholat isya, sholat subuh, semuanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi secara jumlah, ya, secara global. Kemudian Allah langsung ajarkan kepada Nabi dengan wasithah malaikat Jibril. Kemudian dengan keberadaan Nabi baru ada semuanya itu.